Halo adik-adik. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2 dari latihan 3 halaman 147 sampai 148 bab 4. Oke, langsung saja. Nomor 2. Untuk menentukan luas segitiga, kita menghitung luas segitiga yang paling sederhana, yaitu segitiga dengan salah satu sudutnya adalah siku-siku. Halaman berikutnya, jiplaklah segitiga ABC tersebut sehingga kita mendapatkan satu segitiga baru. Impitkan segitiga tiruan di atas segitiga tersebut. Selanjutnya, putar segitiga tiruan sejauh 180 derajat dengan pusat putaran di titik tengah BC, yaitu titik D. A. Apakah nama bangun yang diperoleh? B. Hitunglah luas bangun tersebut. C. Berapa luas segitiga ABC? Oke adik-adik, jadi di soal nomor 2 ini kita bisa menghitung luas segitiga ya, dengan segitiga yang paling sederhana. Nah, contohnya ini ada gambar yang di sini ya. Nah, ini adalah segitiga siku-siku. Nah, adik-adik perlu ingat kembali ya, nanti untuk menghitung luas segitiga itu rumusnya adalah alas kali tinggi bagi 2 gitu ya. Nah, oke, kita fokus kembali ke soal nomor 2. Nah, jadi dari segitiga yang ini nih ya, segitiga ABC ini ya, kita jiplak, artinya kita bikin segitiga yang ukurannya sama dengan ABC ini ya, atau kita sebutnya segitiga tiruan ya, segitiga baru itu. Nah, kemudian segitiga ini kan berimpit ya. Kalau berimpit itu berarti kita tempelkan, jadi dia sama gitu, kayak lembaran buku loh. Nah, itu saling berimpit gitu ya. Jadi berimpit itu jadi ya ditempelkan gitu ya, menumpuk begitu. Nah, setelah diimpitkan ya, segitiga baru dengan segitiga ABC itu kemudian diputar adik-adik. Yang segitiga tiruannya itu diputar sejauh 180 derajat ya, dengan pusat putaran di titik tengah BC. Jadi nanti diputarnya di sini, ini kan ada garis BC ya. Nah, ini tengah-tengah garis BC itu adalah titik D. Nah, jadi segitiga tiruan itu diputar sebesar atau sejauh 180 derajat. Nah, hasilnya jadi seperti ini adik-adik. Nah, setelah diputar 180 derajat ya. Kita hapus dulu. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Jadi ini adalah segitiga ABC-nya yang awal ya. Kemudian ini adalah segitiga tiruan ya, diberi namanya A1, B1, C1. Artinya A1 itu adalah yang tiruan dari A, B1 itu tiruan dari B, dan C1-nya tiruan dari C. Nah, kemudian ini diputar sejauh 180 derajat gitu ya. Oke adik-adik. Nah, pertama kita jawab yang A dulu. Apa nama bangun yang diperoleh? Oke, kita lihat ya, bangun yang diperoleh ini bentuknya adalah bangun segi N ya. Segi N kita hitung N-nya berapa. Kita bisa mulai dari sini. 1 ya, 2, 3, sini ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi ini adalah bangunnya adalah segi 12 ya. Tapi dia tidak beraturan karena ada yang panjang, ada yang pendek ya. Jadi kita sebutnya segi 12 di sini saja ya. Oke, apa nama bangunnya? Segi 12. Nah, sebenarnya ini saja cukup adik-adik. Tapi kalau misalkan mau diberi nama lagi lebih lengkap, itu kita tinggal tuliskan huruf-hurufnya. Nah, ini semuanya dituliskan gitu ya.
Jadi segi 12 apa nih? Kan sama aja kayak ini segitiga ya. Segitiga apa ini namanya? Adalah segitiga ABC. Karena titik sudutnya itu ABC gitu. Nah ini makanya namanya segitiga ABC gitu kan ya. Nah begitupun sama kalau misalkan mau diberi nama yang lengkap, segi 12 ini tinggal diberi nama saja, berarti CDB1 gitu ya. Ikutin aja CDB1, kemudian B, A1, A, C1. Seperti itu. CDB1, B, A1, A, C1. Gitu ya adik-adik ya. Nah itu kalau mau lengkap. Kalau misalkan segi 12 saja juga itu udah cukup ya gitu. Oke, berikutnya hitunglah luas bangun tersebut. Nah jadi kita disuruh menghitung luas bangun ini ya, segi 12 ini. Oke, kita jawabnya di mana ya? Di sini saja. Yang B ya. Oke. Pertama, kita akan hitung dulu di sini. Nah, kita tahu ya, kalau kita menghitung luas itu adik-adik, jadi kita hitungnya seperti ini. Kita bagi saja bangun ini. Kita hapus dulu ya yang ininya biar lebih enak. Oke. Nah, jadi kita hitung luasnya itu berarti menghitung semua kotaknya adik-adik. Tapi biar lebih cepat kita bagi aja. Nah, pertama kita ambil yang luas ini dulu, segitiga ABC ya, berarti kan ini nih gitu ya, kita arsir. Nah kemudian nanti segitiga yang ini berapa ditambah segitiga ini berapa gitu. Kalau luas itu berarti menghitung seperti itu ya adik-adik ya. Oke, kita hitung dulu. Pertama kita hitung luas segitiga ABC dulu, luas segitiga ABC ya. Ya, itu keakidah hanya simbol aja ya, segitiga ABC. Nah, ingat-ingat adik-adik, kalau luas segitiga itu rumusnya adalah alas kali tinggi dibagi 2 ya. Oke, kita hitung alasnya dulu. Nah, alas itu adalah yang tegak lurus dengan tingginya. Alas itu berarti yang di bawah nih adik-adik. Nah, kita hitung ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia 5. Kemudian tingginya ini ya, tingginya ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikali 6 dibagi 2. Nah ini bebas adik-adik mau menghitungnya dikalikan dulu boleh, baru dibagi 2 boleh ya. 30 bagi 2 itu 15. Atau mau dicoret juga boleh nih, misal ini dicoret ya. 6 bagi 2 adalah 3, 2 bagi 2 1. Jadi 5 kali 3 adalah 15. Sama saja ya adik-adik ya. Nah berarti ini adalah 5 kotak satuan gitu ya kalau mau pakai besaran. Nah ini kita baru menghitung yang segitiganya saja. Sekarang kita mau menghitung yang ini adik-adik. Nah ini kan belum kehitung nih, luas yang ini ditambah luas yang ini ditambah luas yang ini. Nah ini belum kehitung ya. Nah kita hitungnya gimana Kak Akidah? Kita hapus dulu. Nah kita mau fokus menghitung ini. Nah ini karena bentuk bangunnya itu tidak beraturan ya adik-adik ya. Dan kita juga tidak tahu panjang masing-masing sisinya tuh berapa. Ya kan yang ini. Kita nggak tahu. Kalau kita mau menghitung kotaknya pun itu apa ya, menggunakan perkiraan nantinya kurang akurat gitu ya. Nah ini juga sama, kita mau menghitung nih berapa. Nah kita pakai alternatif saja adik-adik, kita menghitung jumlah kotaknya gitu ya. Jadi nanti kemungkinan di sekolah adik-adik juga diajarkan oleh gurunya itu menghitung kotaknya sama gitu ya. Kayak kita menghitung yang segitiga ini aslinya itu kan kita dihitung semua nih dari persegi gitu ya, nanti dibagi 2 itu bisa ya. Nah kita hitung yang utuh dulu nih, Kak Akidah tandain ya.
Kak Akidah tandain pertama yang utuh dulu. Nah ini tidak harus pas banget nanti adik-adik ya. Kita hitung ganti warna saja. Pertama, nah ini udah jelas nih satu kotak ya, berarti satu. Kemudian, nah kita lihat yang ini. Kita ganti warna dulu biar adik-adiknya ngerti ya. Nah ini kita kan kotaknya segini nih adik-adik ya. Kotaknya itu kepotong di sini, berarti ini kita anggap aja 2. Nah ini bisa kita gabungkan dengan yang ini bisa ya, atau mau yang ini bisa nih. Kak Akidah mau gabunginnya sama ini aja ya. Nah ini 2 jadi utuh satu kotak, maksudnya gitu ya. Kemudian yang ketiga kita ganti dulu warnanya biar enak adik-adiknya. Nah yang ketiga ini kemungkinan yang ini Kak Akidah ambilnya. Nah ini karena mungkin ada garis ini kali ya, jadi kurang jelas, nanti adik-adiknya kita hapus aja garis ininya. Yang penting tahu ya kita ngisinya yang itu, nah biar lebih jelas gambarnya gitu. Nah yang ketiga Kak Akidah mau ambil yang ini. Nah dengan yang ini nih, nah kecil ini ya, kita anggap jadi digabungin jadi satu kotak gitu ya. Kemudian kita ganti. Yang keempat Kak Akidah mau coba yang ini aja nih, yang masih kelihatan jelas ya. Nah ini 4 dengan ini digabungkan jadi satu kotak ya adik-adik ya, kayak gitu. Kemudian yang kelima, warna apa nih, warna lainnya ini aja. Nah yang kelima ambil yang gede dulu ini aja ya. Nah ini kemungkinan kita gabungin sama yang ini dulu. Nah 5 ya, kita anggapnya gitu, karena kalau kita mau ngambil yang pas banget nggak ada gitu ya. Jadi kalau udah hampir mendekati satu, kita anggapnya satu kotak gitu ya adik-adik ya. Kemudian kita ganti yang ke-6. Nah mau yang ini nih, nah ini 6 kita gabungin dengan yang ini dan juga yang ini. Ini kayaknya agak kegedean sebenarnya ya, tapi ya sudah, nggak apa-apa yang ini aja. Nah ini nomor 6. Jadi saling melengkapi aja. Kalau misalkan di 6 ini agak kelebihan, yang ini agak kekurangan, kita anggapnya 1 gitu ya adik-adik ya. Nah ini 6 udah cukup ya, kayaknya 6. Kemudian kita ganti lagi warna apa nih? Hitam, enak nggak kalau hitam? Coklat ya. Nah tinggal yang ini nih adik-adik, yang 7. Nah kita gabungin yang ke-7 itu sama yang ini dan yang ini sama yang ini ya. Nah gitu, karena ini kan sisa kotak yang kosong itu agak banyak ya, jadi ini gabunginnya cukup banyak gitu. Kenapa Kak Akidah yang ini nggak digabung? Ini udah masuk ke yang segitiga ABC adik-adik ya. Nah kita lihat dulu masih ada yang tersisa nggak nih? Nggak ada ya, sudah cukup. Nah ternyata kalau kita gabung-gabungin nih, ada 7 kotak yang terbentuk. Nah berarti ditambahkan dengan 7 kotak tadi. Jadi kita bisa tulis di sini ya. Warnanya ganti, jangan warna ini, kurang terang ya. Warna hijau saja. Oke, jadi luas bangun yang B nih ya. Luas bangun tersebut gitu aja ya. Tersebut sama dengan 15 ditambah 7 ya, berarti 22 kotak satuan gitu ya. Kalau mau pakai itu kotak satuan boleh, karena itu kotak tidak ada satuan cm atau apapun ya adik-adik, jadi gitu ya. Oke, berikutnya C, berapa luas segitiga ABC? Nah ini sudah kita hitung adik-adik. Yang ini ya, sama saja nih yang C. Nah jawaban yang C yang ini ya. Luas segitiga ABC adalah alas kali tinggi bagi 2. Alasnya adalah 5, tingginya adalah 6 dibagi 2. Jadi 15. Nah di sini Kak Akidah tulis dulu aja ya. Ini 22 kotak satuan. Oke, yang satunya ganti warna. Ini adalah 15 ya tadi.
Nah, seperti itu adik-adik. Semoga bisa dipahami ya adik-adik ya. Oke, mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sekian dulu adik-adik. Semoga bisa dipahami ya. Kalau seandainya penjelasan keakidah terlalu cepat, silahkan adik-adik bisa diubah di bagian kecepatan pemutarannya ya, bisa diperlambat. Atau bagi yang merasa ini terlalu lambat, silahkan bisa dipercepat di bagian kecepatan pemutarannya. Semoga bermanfaat ya adik-adik. Terima kasih.